dimuliakan dengan segala kelimpahannya, dimuliakan oleh alam dan seluruh penduduk dunia ini, sehingga terjalinlah seluruh hukum Al-Quran di seluruh alam ini, yang menyatukan dalam satu frekuensi energi rahmat Allah, yaitu resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Berlomba-lomba semua berpacu untuk menuju rahmatnya Allah, untuk menggapai surga. Ya, yaitu hukum rahmat bagi seluruh alam. Hukum yang semua variasi di dunia hanya semata-mata untuk diolah menjadi bekal takwa. Hukum yang cinta dunia tapi menjalani kesempitan dan digiring ke arah kebinasaan. Apabila kita memilih hukum dunia, inilah kejadiannya. Umat muslim terhina. Umat muslim digoyahkan seperti buih. Ya. Nah, ini yang kita harus siasati. Terus. Nah, ini udah jelaskan nih. Mengapa umat muslim terpecah belah? Karena nggak tahan godaan. Godaannya apa? Seperti Nabi Adam udah dikasih yang hebat nih. Al-Quran itu hebat. Dipilih yang apa, hina. Buah kuldi. Dijadiin perpecahan segala macam. Nah, ini kejadiannya sekarang ini. Al-Quran begitu hebat, ilmunya Allah nggak bisa dilukiskan. Surat 31 ayat 27 oleh 8 lautan, surat 59 ayat 21. Ilmunya hebat yang takut amanatnya dijalankan oleh seluruh alam ini beserta isinya. Dipakai filosofi manusia. Akibatnya apa? Ya sama seperti ini, terhina. Padahal udah dikasih hebat nih, surga. Segala macamnya ada. Nah ini seperti itu. Dipilih apa? Dunia. Ya, makanya dijelaskan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah di bumi ini bisa mengatur semua, rahmat bagi seluruh alam. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Malaikat aja tahu. Ya, kenapa? Kalau kita tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Quran semata-mata karena Allah, rusak bumi beserta isinya. Dan itu udah jelaskan. Ya, banyak tapi nggak ada kualitas. Banyak tapi seperti buih. Banyak tapi dibunuh nggak ada yang ngebela. Nah ini yang kejadian umat Islam sekarang. Terus. Terus enggak? Ya. Yang tadi mana ada? Ya habis yang tadi. Ini ya. Penyebabnya apa? Kita nggak ngerti tujuan datang ke dunia ini. Tujuan datang ke dunia ini itu semuanya yang dikasih Allah itu semuanya amanat yang akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita dilatih panca indera kita dengan berjanji sama Allah. Berjanji sama Allah. Inna sholati, ini wajahtu. Semuanya. Iya karena budu. Kembalikan lagi ke itu. Sehingga kita insya Allah bersatu. Bukan untuk kepentingan golongan. Ya, udah dijelaskan. Ya, udah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan. Nggak usah bangga. Al-Quran untuk Allah semuanya. Ya. Jadi kembalikan lagi kepada tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtu zina wal insana illa liya'budun. Untuk beribadah. Bukan untuk golongan, bukan untuk segala macam. Ya, mana gambarnya, Indra? Maaf dok, jelasnya sebentar. Kalau kita udah kembali ke filosofi dunia, udah ada pecah semuanya. Tapi filosofi dunia untuk semata-mata karena Allah, insya Allah bersatu kita. Ya, terus nah, makanya di sini dibilang ada yang lompatnya, Indra? Dok. Tadi urutannya ini benar. Iya dok. Ya. Oleh karena itu kembalikan lagi ke dalam kalimat Allah, yaitu firman Allah, yaitu berupa rahmat Allah. Di dalam Al-Quran ini penuh rahmat Allah. Kalau kita milih dunia kecil, terhina kita. Kecil dapatnya.
bahkan beban bagi kita. Dan itu dijelaskan, ya, dengan kita belajar kalimat Al-Quran ini, kata Allah, yang penuh dengan rahmat. Makanya, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan pada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Rahmat Allah. Ya, bila seluruh rahmat tersebut dibuka, bergaunglah seluruh kekuatan luar biasa, ya, yang diwakili oleh umat Islam, sehingga menjadi umat yang dimuliakan. Surat 17 ayat 100, katakanlah, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhan, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir, sangat berkeluh kesah. Ya, Prof. Mulis ya, manusia itu sangat berkeluh kesah ya. Dan surat 21 ayat 100, kita tuh kami tulis di dalam Zabur dan segala macam. Ini kita udah dikasih sama Allah nih untuk mewakili sebagai rahmatnya Allah di jalan di bumi ini. Ya. Udah dikasih tahu, yaitu orang yang soleh, pemimpin yang soleh, semuanya yang soleh. Ya, jadi kita dikasih cobaannya dengan ada orang yang nggak soleh, kita nasihatin dengan kalimat Al-Quran. Dan itu dijelaskan surat 6 ayat 69, surat 6 ayat 70. Bahkan dijelaskan lagi Fadzakir inapa tizikratan Paul Mu'minin. Berilah mereka peringatan. Surat 51 ayat 55. Beri peringatan. Ajak dia supaya takut akan siksa api neraka. Surat 6 ayat 70 bacain. Surat 6, terus 70. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6, Dok. Iya. 6 ayat 70. Ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah terpicu oleh tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah kepada mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, saya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minum dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Jadi jelas. Kita disuruh memperingatkan dengan ayat Al-Quran. Ya, supaya mereka nggak terjumus ke neraka. Jadi ini limpahan kita nih, untuk kita dapat pahala, untuk rapat, untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Terus, ya, nah, kita lihat nih filosofi secara Al-Quran. Ini kita lihat nih, ini hadis nih Abdullah bin Mas'ud segala macam. Kalau kita rinci, ini ayat-ayatnya jelas nih. Pertanyaannya, kalau ini kita tambah lebih jelas lagi, yang belum terbukti dahulu menjadi terbukti sekarang, akan menjadi suatu yang istimewa. Makanya saya tambahkan di sini surat 25 ayat 6, mengetahui yang rahasia langit dan bumi. 3127, dengan 8 lautan tidak bisa dilukiskan. Ya, amanatnya ditolak oleh alam ini. Hanya manusia yang mau menerima. Kalau kita kaji lagi, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Rasulullah sudah menciptakan sudah membuat hadis ini dengan rangkaian kalimat Al-Quran. Ya, kita bikin lagi menjadi lebih menarik dengan kemajuan yang sekarang ini. Insya Allah kita akan tercatat di Lauhul Mahfuz nanti yang memuliakan kalimat Al-Quran. Ini gunanya kita. Rasulullah ngasih contoh. Ya. Seharusnya kita malu sama Rasulullah. Udah hebat, udah maju, tapi pertengkaran di sana sini segala macam. Ya. Kenapa? Tidak bersatu dengan kalimat Al-Quran. Terus. Ya. Dari prinsip inilah harusnya umat muslim terpacu. Berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk membuktikan bahwa kalimat Al-Quran ini adalah rahmat bagi seluruh alam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itulah suri teladan Rasulullah, itu suri teladan Al-Quran. Ya,
bagi yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Dan oleh karena itu dijelaskan lagi di Al-Quran, aku turunkan kau ya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan ayat Al-Quran ini rahmat bagi seluruh alam semua udah dijelaskan. Ya, baik surat 8 ayat 1 ayat 27, surat 38 87, surat 68 ayat 52 sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, bagi peringatan seluruh alam. Terus seluruh alam apa aja? Di sini dijelaskan nih, surah 25 ayat 1, alam jin dan manusia. Ya, terus sudah gitu 81 ayat 19 21, yaitu alam malaikat. Terus sudah gitu apalagi? Alam yang ada di alam ini. Itulah kalimat Al-Qur'an. Jadi kalau kita menyatukan ini semua, akibatnya apa? Luar biasa. Alam ini ngikut. Malaikat ngikut. Makanya hadis apa bilang? Semuanya akan ikut. Bahkan kalau kita semuanya di jalan Allah itu, ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kita. Ya, ini kalimat. Terus, ya, makanya di sini kalau bisa disatukan maka semua tentara Allah bersatu semua membela. Ya, bayang energi rahmat Allah sama dengan resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dijalankan. Alam ini akan nurut. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami pasti akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Bayangkan, ini energi rahmat Allah. Dari langit dan bumi dikeluarkan, bisa diatur. Kenapa? Kita udah dikasih tahu bisa mengelola bumi ini oleh orang-orang yang soleh. Ya, tapi hati-hati nih, apabila kamu memilih yang lebih rendah, yaitu sama seperti Nabi Adam memilih yang lebih rendah, buah kulit, ya, aku akan siksa dia dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Kenapa? Kalau seandainya kita dikasih energi rahmat Allah, tadi kikir segala macam, nggak dipergunakan untuk rahmat bagi seluruh alam lagi, akibatnya apa? Azab. Yang berhasil siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa surat 38 ayat 35, ya Allah jadikan aku suatu pemimpin atau kerajaan yang tidak bakal dirasakan oleh umat sebelumnya, apa umat setelahku. Dikasih sama Allah. Bahkan apa? Surat 27 ayat 39 40. Ya, kayak ulu balangku pindahkan singgasana Ratu Balkis, dikasih. Jin Ifrit bisa. Tapi apa? Ulama yang hebat. Bisa menggerakan singgasana Ratu Balkis dalam sekejapan mata. Ya, apa jawaban Nabi Sulaiman? Ini untuk menguji aku, bersyukur nggak aku? Kalau aku tidak bersyukur, ya udah, azab yang datang. Sadar dia, Nabi Sulaiman sadar lagi diuji sama Allah. Jadi umat Muslim ini lagi diuji nih dengan kalimat Allah nih. Milih yang hebat dan luar biasa di dunia ini dan di akhirat juga, apa milih dunia aja yang akan hilang? Kalau dia pilih itu ya terhina. Sama seperti sekarang. Ini. Ya, terus. Kalau sudah sadar tujuan dunia untuk akhirat, maka akan bersatulah seluruh hati ini menuju jalan Allah. Ya, sehingga apa? Jangankan itu tadi semua, pasukannya paling ditakuti. Khalid bin Walid bilang waktu menaklukkan tentara Romawi, hei tentara Romawi, kamu akan menghadapi pasukan yang rela untuk mati. Dan diberkahi Allah dengan kata-kata syahid. Sedangkan kamu memilih dunia untuk hidup, kamu pasti tidak akan sanggup mengalahkan pasukanku. Kenapa? Aku dibantu juga sama malaikat. Kata Khalid. Nah, bayangkan. Kekuatannya 10 kali lebih hebat. Dibantu oleh malaikat 3.000 sampai 5.000 malaikat. Semuanya ikut. Kenapa tadi? Kita standarnya Al-Quran. Malaikat ikut nih. Standarnya Al-Quran. Alam ini ikut. Ya. Dan apapun kata Allah, ya, pasukanmu tidak akan dapat menolak suatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun dia jumlahnya pasukannya banyak.
Sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Jadi kita langsung ditolong oleh Allah. Tapi apa kenyataannya? Kita meninggalkan itu. Sehingga apa? Semuanya nggak pada ikut. Jadi pilih dunia. Ya, terus. Kenapa bisa terpecah belah? Ini nih penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Membuat kalian seperti buih di lautan. Melupakan Al-Quran. Karena begitu kamu melupakan Al-Quran, setan beserta pasukannya akan menguber dan membisik-bisikkan dia, ya, bahwa itu dan menjadikan teman karibnya seolah-olah benar, padahal nggak benar. Ya, sehingga apa? Kamu seperti buih di lautan. Kenapa? Nggak bisa mengendalikan alam ini, nggak bisa mengendalikan malaikat. Ya, semuanya nggak ada yang nurut. Itu pilihan kamu sendiri. Ya, jadi udah jelas. Dan ini udah dicoba nih oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita. Cinta akan dunia. Ya, cinta akan jabatan. Nah ini akan akibatnya apa? Terpecah belah, terhina gitu. Jadi kalau mau hebat lagi, satukan dalam bentuk kalimat Al-Quran. Terus, ya, sabda Rasulullah SAW, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita ya Rasulullah? Bahkan kalian banyak. Namun kalian seperti buih, mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwahan itu? Nabi SAW bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Sehingga kaum muslim menggunakan tolak ukur mirip kaum kafir. Di mana yang banyak pasti mengalahkan yang sedikit. Mereka menjadi gemar menggunakan prinsip the majority rules. Ya, yang berkuasalah yang besar. Ya, padahal dulu umat muslim apa? Yang sedikit itu bayang 3.000 pasukan melawan 330.000 pasukan melawan 300.000 pasukan. Kuat. Sekarang udah banyak, boro-boro. Ya, inilah. Kenapa? Kenapa? Karena yang dipilih ya seperti pilihan Nabi Adam, buah kuldi. Akibatnya apa? Terhina. Nggak istiqomah. Ya, terus. Harapan musuh-musuh Islam tercapai. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Kafir itu apa? Menjalankan Islam separuh-separuh. Surah 4 ayat 150-151. Mengambil keputusan tidak berdasarkan kalimat Al-Quran. Kafir. Fasik. Zolim. Munafik. Akibatnya apa? Terhina. Sama seperti terhinanya Nabi Adam. Ya, janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman sebelum mereka berpindah pada jalan agama Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka, bunuhlah mereka. Dimanapun mereka kamu temukan, ini dalam peperangan. Ya, apalagi dia berkhianat segala macam. Ya, mereka menginginkan agar kau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Oh, ini ada yang namanya apa? LGBT masuk dengan alasan hak asasi manusia. Oke, diterima. Oh, maksiat boleh, tapi terlokalisir. Oke, diterima. Oh, korupsi. Oke. Mau hancur, oke, diterima. Akibatnya apa? Jadi seperti ini. Ya, mereka menginginkan ajaran Al-Quran dijalankan secara kafah. Ya, mereka menginginkan agar Al-Quran itu tidak dijalankan secara kafah. Akibatnya apa? Terhina. Ya, dan dijelaskan nih, apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang menjalani, yang meyakini agamanya? Terus, ya, tidak istiqomah dengan ujian dunia. Ya, kalau kebenaran mengikuti manusia, Allah akan berlepas tangan.
Dia udah jelaskan. Kami tak membutuhkan Al-Quran sebagai peraturan benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Di dunia nggak dilindungi. Kenapa? Malaikat nggak mau. Orang standarnya bukan Al-Quran. Alam ini nggak mau ngikutin. Standarnya bukan Al-Quran. Ya terhina. Ya, dan udah dijelaskan ya, hati-hati. Ya, jelaskan lagi, hati-hati, kamu jangan tertipu. Hendaklah engkau memutuskan perkara yang mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jangan kamu mengikuti keinginan mereka. Waspadalah selalu terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian yang telah diturunkan Allah padamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah inilah. Jadi memilih dunia. Nggak memilih hukum Allah. Bagaimana mau ini? Menjadi kuntum khairu umatin. Bagaimana menjadi umat yang disegani? Yang disokong oleh alam. Yang disokong oleh penduduk bumi ini. Yang disokong oleh malaikat. Terus diingatkan kembali, sudah dibilang, kalau kamu mau bersatu, satukan dalam kalimat tali bulunya Allah. Sehingga tujuan kita adalah untuk rahmat bagi seluruh arah, bukan untuk golongan. Bukan untuk kepentingan. Kenapa? Tadi udah dibilang surat 16 ayat 96, yang ada di dunia ini akan ditinggalin. Ditinggalin, jangan tergoda. Ya. Makanya dibilang, apa sih keberatan mereka untuk beribadah pada Allah dan hari kemudian dan menjalankan semuanya, menginfakkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Allah mengetahui keadaan mereka. Pada mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, sementara dia semata-mata karena menjalankan agama. Ya, bukan untuk dunia, semata-mata karena Allah, sesuai janji waktu sholat. Sehingga apa? Kita bersatu kembali di dalam tali bahunya Allah. Diikat langsung tali bahunya Allah. Sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Alam mengikutinya. Energi rahmat Allah mengikutinya. Kita kurang ke sini. Ngertilah. Sehingga kita menjadi bangsa yang mulia. Makanya Allah bilang, siapa yang menjalankan kalimat Al-Quran. Alam aja waktu diturunkan Al-Quran dikasih hadiah berupa malam 1000 bulan. Ya, surat 97 ayat 3. Ya, malam 1000 bulan. Alamnya waktu diturunkan Al-Quran ini, sejahtera semua yang ada di alam ini. Malaikatnya dimuliakan. Rasulullah dimuliakan. Surat 33 ayat 56. Allah dan para malaikat bersolawat. Ya, umatnya, umat terbaik. 3 ayat 110. Kuntum khairu umat. Alam yang ngikuti. Surat 7 ayat 96. Dari langit, dari bumi, tumbuh semua menservis kita dengan kalimat Om. Tapi yang mereka pilih adalah kalimat manusia. Pikiran manusia. Akibatnya dihinakan. Dilepasin sama Allah. Ya. Terus cobaan segala apapun berupa kebaikan atau keburukan itu semua dari Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Ya, karena Allah menguji nih baik dan buruk, tetapkan itu semua menuju jalan Allah. Ya, diuji dengan harta dan dirimu sendiri, diuji dengan anak dan istri, diuji dengan ilmu pengetahuan, diuji dengan lingkungan sekitarnya, diuji dengan pemimpin segala macam. Ya, kembalikan lagi itu menuju jalan Allah. Kalau kita nggak bisa, udah untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, terus, ya, ini kita lihat. Jangan dicampur adukan dengan alasan pribadi atau golongan. Ya kenapa? Misalnya bangun masjid dari duit haram. Ya, di situ dipakai apa untuk menghalangi umat Islam. Umat Islam nggak boleh ceramah, yang ini segala macam, nggak bisa.
Ya, dipakai misalnya sedekahnya ini untuk apa? Oh, simbol bantuan sosial sebagai ria segala macam. Nggak bisa. Hanya semata-mata karena Allah. Ya, dan udah jelaskan. Terus, ya, jangan seperti Firaun dalam menegakkan kekuasaannya, paling sombong dan coklat. Ini ayatnya Ad-Duhan 44:31. Melampaui batas 20:24. Ya, terus sudah gitu meremehkan rakyat dengan mempengaruhinya. Udah ada memecah belah rakyat. Nah, sekarang pemimpin kita seperti ini. Ah, kalau udah seperti ini jangan dipilih lagi. Jangan diikuti lagi siapapun. Yang juga siapa? Al-Quran. Ah, ya, yang harus menyatukan ini sehingga menjadi gelombang yang luar biasa. Ini karena kita bisa dipecah belah kekayaannya ya untuk segelintir orang. Apa namanya, cukong-cukong apa namanya? Oligarki. Oligarki. Nah, itulah akibatnya. Ditindas lagi. Iya. Dan nggak sadar, nggak mau memperjuangkan kebenaran. Ini akibatnya. Terus, ya, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu masa yang di mana tadi umat Muslim itu diperebutkan, dipecah belah, padahal dia hebat segala-galanya. Dipecah belah gampang. Bayangin, pada waktu itu ada apa? Pada waktu ada utusan ke Roma, ternyata ada umat Muslim yang masih di penjara. Wah, digerakin pasukannya sama Khalifah Harun al-Rasyid. Nggak bisa begini. Mau berdamai tapi ada pasukan Muslim masih disendara di penjara di bawah tanah. Nggak bisa. Lepasin dulu itu. Begitu wibawanya dulu. Khalifah Harun al-Rasyid. Begitu juga khalifah yang lain. Ya. Sekarang mah dihinain semuanya. Kenapa? Terpecah belah, dipecah belah. Kenapa? Untuk kepentingan dunia. Jangan salah, ya. Musuh-musuh kita ini mau pelajarin Al-Quran. Ya, sementara kita nggak belajar Al-Quran, kan aneh. Musuh-musuh kita belajar Al-Quran untuk menghancurkan kita. Sementara kita nggak memakai kalimat Al-Quran ini untuk melawan mereka. Makanya apa Bunda Hati di Aceh, Snok siapa? Snogobronyo. Nah, itu kan satu contoh. Terus udah gitu di Turki, itu kan satu contoh. Disisipin nih siapa? Kemal Atatürk. Dibela. Oh, dijadiin dia satu apa? Pemimpin yang hebat karena bisa mengalahkan pasukan Eropa. Padahal memang udah bersandiwara supaya dia terpilih. Tapi umat Islam nggak sadar. Akhirnya apa? Hampir 100 tahun. Dijajah dengan sekularisme segala macam, liberal segala macam. Akibatnya apa? Terhina dulu. Sekarang dipimpin yang udah mau menyempurnakan hukum Islam. Lihat aja kekuatan nomor berapa tuh angkatan perang. Ekonominya hebat. Ya. Filosofi dunia hancur. Filosofi dunia di Amerika sendiri, banyak orang yang kelaparan. Makanya mereka waktu lihat sepak bola di Qatar itu mereka bingung. Oh, ini ya ayat Al-Qur'an yang dijalankan. Nggak ada penculikan, nggak ada pemerkosaan, ada segala macam. Ya, terus hati-hati hukum ini nih, fish out of water. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Muslim yang mengamalkan keislamannya, yang mengamalkan Quran dan Sunnah dalam hidupnya, yang menjadikan mereka mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta kepada dunia, bahkan melebihi cinta terhadap diri sendiri, dengan menjadikan ridho Allah sebagai impiannya. Untuk menghancurkan Islam itu mudah. Keringkan saja airnya. Artinya keringkan keimanannya. Jauhkan dari Al-Quran. Jauhkan dari Sunnah. Jauhkan dari masjid. Jauhkan dari menteladani Rasulullah. Jauhkan dari majelis ilmu. Muslim yang sudah jauh dari Quran. Jauh dari Sunnah. Jauh dari sholat. Jauh dari rukun Islam. Jauh dari rukun iman. Jauh dari masjid.
jauh dari majelis ilmu, bagaikan ikan yang sudah menggelepar kekeringan air. Dan ini udah terbukti sekarang ini. Strateginya berhasil. Oleh karena itu kembalikanlah kepada kita pemikiran Al-Quran. Ya. Nggak bakal rugi. Ini kalimat Allah. Walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu ala himin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat 7 ayat 52. Aku turunkan Al-Quran ini dari ilmunya aku sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Kita milih dunia. Padahal orang bule dari satu ayat Al-Quran aja, surat Al-Baqarah 183, bikin Nobel Autopagi. Belum dari Autopagi itu di diri sendiri, belum Nobel sosial. Kalau seandainya dari duit puasa itu bisa dipakai untuk kesejahteraan alam ini. Belum dari hukum simbiosis mutualismenya, belum dari hukum aksi reaksi Newtonnya yang melebihi Newton. Ya, itu baru dari satu kalimat Allah. Tapi kenapa dipilih dunia? Nah, itu salah sendiri. Ya, terus ditakuti dengan kematian. Ayo ikut. Setiap umat padahal udah jelas nih. Apabila ajalnya tiba nggak ada bisa maju atau mundurin. Dan udah jelas programnya. Ya, walazi yalaqakum min tin sumakodo ajalum ajalum sama innahu antum tantarun. Ya, udah jelas. Udah dikode kita mati udah jelas. Dimanapun mati akan jelas. Tapi apa? Dibikin gelisah dengan teori dunia. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Tapi dipilih juga itu. Ya, udah jelas. Pilih juga itu. Ya, akhirnya apa? Ya udah menderita. Ya sebagai bui, gelisah terus. Pada umat muslim itu umat paling hebat. Terus badan mati pasti dan persiapannya malah kita nggak ada. Apa yang kita persiapkan? Padahal dibilang nih, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Persiapkanlah dirimu, wahai orang yang beriman, untuk hari esok, hari untuk ketemu kepada Allah. Di mana hari itu kamu tidak ada yang bisa menolong kamu. Semuanya ngomong. Ya, patulah sebelum datang satu hari tidak dapat ditolak, yaitu kematian, pertanggungjawaban. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Semuanya jadi chip untuk ngomong, menjatuhkan kamu. Ya, tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat nggak ada, tebusan nggak diterima kecuali karena Allah semua. Ya, jadi itu yang kita pilih di dunia ini. Rugi kita nanti, semuanya jadi bahan bakar api neraka. Yang kita peroleh di dunia ini semuanya jadi bahan bakar api neraka. Dan itu udah dibilang di surah 21 ayat 98, bacain Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 98. Sungguh, kamu maksudnya orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Shadaqallahul azim. Ya, jadi udah jelas. Udah jelas. Kalau masih nggak percaya, mau nunggu-nunggu ya silakan aja. Asal jangan kaing-kaing aja nanti minta balik ke dunia. Ya. Terus. Ini udah jelas nih, filosofi Al-Quran dijauhkan, sementara Yahudi belajar Al-Quran. Habibie sendiri yang ngomong. Ya. Kenapa saya selalu juaranya juara 3 terus ya? Kenapa Anda bisa juara 1 atau 2? Ya, karena kamu nggak belajar Al-Quran. Sementara saya bangun pagi jam 3 subuh belajar Al-Quran. Saya belajar filosofi apa yang terpendam di dalam Al-Quran. Ya, sementara kita ninggalin. Akibatnya apa? Terhina kita. Ya. Yang ngomong Habibie sendiri.
Setelah dia merubah filosofinya dengan Al-Quran, semuanya lewat. Kita mau nggak sekarang? Ayo dong. Ya, kita katanya sarjana. Tapi nggak terpacu sama Rasulullah yang bukan sarjana. Kan aneh gitu. Kita nggak terpacu seperti Bilal yang budak. Padahal kita sarjana. Ya, ayo dong, terpacu kita. Terus, tidak berfilosofi Al-Quran, maka filosofi dunia merajalela. Ya, inilah seperti sekarang. Ya, dibukakan pintu-pintu kenikmatan, sehingga ajal kematian. Dan bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Surah 19 ayat 83. Ya, dan dijadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, inilah kejadian sekarang ini. Udah jelas, apa? Makan cuma satu piring. Baju cuma satu. Tidur cuma di satu tempat tidur. Ya, dikumpulin kekayaan triliunan. Dikorupsi triliunan. Apa gunanya? Padahal itu jadi bahan bakar api neraka. Coba bayangin kalau seandainya ada yang mengusut dia, ya, dari kekayaan itu suruh balikin lagi kekayaannya, mati dia. Ya. Nah, ini kejadian. Kenapa? Filosofi dunia. Terhina dia di dunia kan. Ya, diarah ke kebinasaan, digiring sama Allah ke arah kebinasaan semua. Terus, ya, seperti golongan setan atau mayat hidup. Jadi yang tidak yang berfilosofi dunia itu golongan setan atau mayat hidup. Surat 8 ayat 24. Orang beriman penulis surat Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu pada suatu yang memberi kehidupan kepadamu. Jadi yang surah Allah dan ini memberikan kehidupan. Yang tidak yang tidak menyurui dengan filosofi Al-Quran adalah golongan orang mati, mayat lagi ini, bahkan binatang. Lebih rendah daripada binatang. Ya. Udah jelas ini. Terus binatang yang berjalan, ya, bayangin. Bahkan mereka seperti binatang atau lebih rendah daripada binatang, atau seperti anjing, atau seperti makhluk bergerak yang lain. Di pandangan Allah itu binatang semua. Ya, bayangkan. Ini yang kita pilih, terhina kita. Oh, diusir. Oh, ya balik lagi, lidahnya dijulurin seperti anjing. Itulah kita sekarang ini. Karena melupakan Al-Quran, sekali lagi. Terus, ya, akibat tertipu kerugian berturut-turut diperoleh, ayat kekayaan alam lepas disedot Yahudi, surga lepas dan bersama Yahudi di neraka. Di dunia sangat terhina karena melepas kebanggaan, kehormatan dan kemuliaan Al-Quran. Pantaslah kalau sebagai disebut golongan yang melupakan Allah dan Rasul. Pantaslah disebut sebagai golongan setan. Pantaslah disebut makhluk rendah daripada binatang. Pantaslah disebut sebagai mayat yang berjalan tanpa kreasi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak sadar. Ya. Yang bicara siapa? Firman Allah. Tertulis sempurna. Itu yang dipilih. Ya salah sendiri. Pecah belah kita. Terus. Ya, Khalifah berdiri dari lebih dari 13 abad, bayangkan. Ya, Khalifah Bani Umayyah 90 tahun, Khalifah Utsmani, ya. Bayangin 600 apa 800 tahun. Ya, coba bayangkan. Ini begitu Erdogan terpilih, musuh-musuh Indonesia udah pada takut semua tuh. Bayangkan, baru berapa 2 periode aja bisa membangun Turki seperti itu. Bayangkan kalau ditambah lagi bagaimana? Kalau ditambah lagi bagaimana? Penganutnya apa nanti penerus generasi penerusnya? Mereka udah takut nih. Kenapa? Kekuasaan Khalifah yang terlama itu adalah Bani Utsmani, ya, Utsmaniyah. Dan itu dipaparin sama apa? Keturunan siapa? El-Tugrul. Baca dong perjuangannya. Itu suku nomaden yang kecil.
bisa menaklukkan dunia ini. Dengan apa? Mata-mata karena Allah. Dimuliakan semuanya. Ya, terus akhir zaman kita akan ikuti Yahudi dan Nasrani tanpa kita sadar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti amal perbuatan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Karena Yahudi udah digelar orang terpintar saat zaman itu. Zaman sekarang pengen dia pintar juga, pengen menguasai dunia juga. Tapi dihancurkan oleh filosofi Al-Quran di zaman Rasulullah beserta para sahabat. Mereka membalikan lagi supaya menghinakan pengikut Rasulullah. Dengan Al-Qurannya sendiri dia berstrategi, sementara kita tidak. Dan itu dijelaskan di Al-Quran, di surat Al-Baqarah 146, bacain din. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya kitab Taurat dan Injil, mengenalnya, namanya mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Ya. Mengenal Rasulullah artinya apa? Mereka mempelajari. Ya. Kita sementara apa? Meninggalkan, kan aneh. Ya kan? Terus. Keinginan Yahudi mengikuti, kita mengikuti pola mereka. Apakah hukum jahiliyah yang harus kita ikuti? Hukum Yahudi, ya silakan aja. Ya. Padahal kata Allah di Al-Quran, ya, firman Allah di Al-Quran, semuanya aku tundukkan untuk kamu, semuanya serba sederhana, yang nyembuhin aku, ya. Suratnya udah ada, surat 26 ayat 80, 14, aku petunjuk dan penyembuh bagi orang beriman. Yang ngasih pelajaran Allah juga. Yang ngasih badan tubuh kita itu berpikir segala macam Allah juga. Yang mengasih alam ini Allah juga. Ya. Jadi apa posisi kita? Posisi kita, maaf sekali lagi. Ya, kayak kita misalnya ya, yang apa? Surat 56 ayat 63, yang bikin benih Allah, yang menumbuhkan Allah, yang bikin tanahnya Allah, yang bikin airnya Allah. Kita cuma apa? Naruh aja tumbuh. Nah, dibenemin aja 10 cm tumbuh. Kalau gitu gampang dong ilmunya. Iya, yang bikin susah siapa? Yang orang-orang yang bikin susah. Kita ngikutin. Ya, kita belajar teori genetik. Ya, teori genetik itu, teori gen itu udah jelaskan di Al-Quran surat 17 ayat 84. Tapi kita ngikutin nih. Ya, bukan kita nggak mau ngikutin, cuman kita mau ngikutin. Kita harusnya berpikir, oh nggak ada gunanya, buat apa kita ikutin? Kenapa nggak ada gunanya? Bayangin kita suruh nebak satu di antara 5 miliar. Satu di antara 5.000 kilo. Ya, sedangkan sidik jari aja satu di antara 64 miliar. Nggak ada yang sama. Ngapain kita ikuti? Harusnya kita putusan udahlah. Buat terus membahas itu. Mendingan membahas Al-Quran. Ya, bukan kita nggak mau belajar itu, enggak. Hanya sekedar tahu, oh begini ternyata yang saya ikutin nggak ada gunanya. Buat apa? Terus. Ya, tidakkah kita Muslim rindu dipimpin Khalifah yang adil dalam waktu 29 bulan, ya 15 daerah kekuasaannya, nggak ada yang menerima zakat, mau menerima zakat. Ini harusnya pemimpin yang kita harus pilih. Yang berusaha menyatukan dalam lingkungan itu apa kekuasaannya, itu kalimat Al-Quran semua.
sehingga rahmat bagi seluruh alam. Ya, ada suatu hari ya, tapi ini di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, ada suatu ulama datang ke daerah kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid, dia lihat kok antara anjing sama kucing nggak berantem ya, kok antara ini nggak ada bunuh-bunuhan ya. Ya itulah rahmat bagi seluruh alam, keadilan bagi seluruh alam. Jadi nggak ada yang berantem segala macam. Begitu Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, semuanya pada berantem lagi semua. Ya, terus kapan kamu mulai untuk menjadi muslim yang disegani dan ditakuti? Umat yang termulia, kamu umat muslim adalah umat terbaik. Sesungguhnya dalam hati mereka itu ditakuti, melebihi takutnya mereka pada Allah. Kapanlah kita belum tiga bahkan waktunya orang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi segala kebenaran yang telah diwahyukan dan menyatukan di dalam satu kalimat Al-Quran umat muslim ini? Kapan? Terus, ya, ingat di sini. Kalau kita nggak percaya, kita bisa melihat di YouTube. Ya, mudah, hebat, berbahaya. Salah satu penakluk terhebat di dunia adalah seorang muslim yaitu Muhammad Al-Fatih. Muda, usianya baru 21 tahun. Sementara kita 21 tahun baru belajar. Ujian aja banyak nggak lulus. Dengan kalimat Al-Quran dibimbing langsung sama Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ya, surat 64 At-Takabun ayat 11, terang bacain din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Takabun 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surahul Azim. Kita nggak rindu nih untuk dikasih petunjuk sama Allah, dibimbing langsung hati kita. Nanti kita begitu menghadap Allah, tadi surat 89 ayat 27. Nggak rindu kita. Nggak istimewa, itu harus kita perjuangkan. Ya silakan aja. Kalau seandainya kita mau milih yang di luar itu. Ya, itu jelas. Kalau nggak percaya, lihatlah orang-orang yang terdahulu. Ya, lihat, perhatikan dari seluruh panca indera kita. Kalau kamu nggak bisa mengambil satu keputusan, kesimpulan, sebetulnya yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Karena di dada ini nggak pernah dicuci sama Al-Quran. Buta jadi. Ya, terus. Ya. Kaum muslim berduka, dunia Islam tidak berdaya. Dengan kejadian menimpa umat Islam secara bertubi-tubi dunia ini, membuktikan bahwa mereka butuh pemimpin yang yang mantap, ya, pemimpin yang dan tegas terhadap ketidakadilan, pemimpin yang tidak goyah terhadap gemerlapnya dunia dan iming-iming jabatan. Umat butuh sosok pemimpin mampu menjadi terdepan, bangsa terdepan membela izul Islam, para muslim. Ya, nah, jadi udah jelas. Ini yang kita harus pilih. Jadi jangan salah di 2024. Lihat kita. Mana yang berhak kita pilih. Mana yang menjadi panutan kita. Jangan tergoda sama apapun. Satukan dalam pemilihan kita. Kalau enggak musibah, ya silahkan. Kamu mau milih yang lain dari silahkan. Enggak ada masalah. Allah enggak butuh kita. Ya. Kita yang butuh. Kalau kita yang butuh, ya jalankan kalimat Allah. Terus. Karena kita sendiri sih sebenarnya. Beliau mengumpamakan bukan musuh yang menjelma singa. Tetapi kita sendirilah yang menyusutkan diri jadi domba. Sebab jatuhnya umat Islam ini sebagaimana ditulis oleh Dr. Abdul Halim Wais dalam buku studi runtuhnya 30 negeri Islam. Seringkali dilandasi faktor internal daripada eksternal. Andalusia contohnya runtuh bukan karena kaum muslimin tak berdaya, melainkan justru perpecahan di saat jahil.
Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah dan Umar bin Khattab waktu menaklukkan Romawi. Nangis terseduh-seduh. Ditanya sama Ali, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa nangis terseduh-seduh? Inilah pemecah umat Islam nanti. Mereka akan berbunuh-bunuhan karena ini. Harta inilah yang bakal ini. Pertanyaan saya, kenapa Abu Bakar saat itu bisa meramalkan bahwa akan terjadi perpecahan dan akan terjadi kehancuran? Kenapa? Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan. Surat 57 ayat 28. Dengan rahmat dan cahaya itulah kamu bisa melihat ke depan nasib umat ini. Coba baca tadi, surat 57 ayat 28 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya yaitu Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Allah mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau kita mau jalan ke depan dengan selamat, ya itu pakai cahaya Al-Quran, bukan cahaya manusia, pikiran manusia. Ya, terus perumpamaan perbuatan orang kafir yang tanpa petunjuk adalah seperti kita menaruh tangan kita, telapak tangan kita di air, kita angkat, itu nggak ada ininya. Ya, sampai ke mulutnya sedikit kan. Ya, dan dijelaskan di Al-Quran. Bahkan dikasih tahu orang kafir itu ya, itu seperti jatuh mereka dari langit, ya, disambar oleh tiup angin atau disambar sama burung. Apakah kita seperti itu tidak sadar-sadar? Ya, terus. Sebab kekalahan dan kemenangan kaum muslimin. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika orang kafir menang, maka itu hanyalah karena dosa-dosa kaum muslimin yang telah melemahkan iman mereka. Kemudian apabila mereka bertobat dengan menyempurnakan kembali iman mereka, maka Allah akan menolong mereka. Dasarnya tadi, kita diuji nih nggak sadar, ya, dengan kemewahan segala macam. Akhirnya dipilih yang mereka yang dipilihnya mah nggak tahan, nggak istiqomah, akhirnya apa? Dipilih yang hina. Dan itu dijelaskan yang namanya istiraj. Surat 72 ayat 16-17. Kiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan Allah, agama Islam. Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan akan disilih bergantikan. Kenapa? Itulah hukum-hukum Allah. Ya, terus. Satukanlah dalam janji sholat kita. Ingatlah kita berjanji sama Allah di waktu sholat. Ingatlah apabila kita melanggar perjanjian di waktu sholat tersebut, ya, memperjualkan belikan janji terhadap Allah dengan sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Jadi jangan kita udah dikasih contoh, banyak contoh-contoh umat terdahulu. Ya, kita harus sadar. Ya, jangan terpecah belah. Jangan tergoda dengan dunia. Satukan dengan kalimat Allah. Kita tujuannya untuk beribadah pada Allah. Sehingga kita dimuliakan di dunia. Insya Allah dimuliakan di akhirat. Terus. Ya, satukan frekuensi tujuan Al-Quran untuk semua beribadah pada Allah. Sehingga apa? Wa iza sa'alaka ibadi ani fa ini qaribun ujibu da'wat tada'i, dan seterusnya. Apabila hambaku bertanya pada tentang aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang berdoa apabila dia berdoa kepada, hendaklah mereka itu memenuhi perintah, beriman kepada, agar mereka memperoleh kebenaran.
Ya, itu janji sayangnya Allah. Janji memuliakan manusia dari makhluk lain. Ya, tidakkah engkau perhatikan bahwa semuanya bersujud sama Allah? Ya, langit dan bumi bersujud sama Allah. Sehingga apabila kita melakukan satu dengan semuanya filosofi Al-Quran, yang kita harapkan memandang ke depan ini dengan hikmah kita dikasih Allah, itulah harta yang terhingga. Kita bisa membaca alam ini semuanya dengan hikmah Al-Qurannya Allah. Hikmah 8 lautan. Hikmah amanat yang takut diterima oleh alam dan bumi ini. Itulah suatu kenikmatan yang luar biasa yang dijanjikan Allah. Janganlah kita tergoda oleh pilihan dunia yang begitu rendah. Terus, marilah mengatur strategi menuju filosofi Al-Quran. Memperkenalkan kehebatan filosofi Al-Quran. Seluruh rahmat bagi seluruh alam, manusia, binatang, alam, dan seterusnya. Merupakan jalinan simbiosis mutualisme secara menyeluruh dan multilevel. Memperkenalkan Al-Quran merupakan penjelasan seluruh hukum-hukum alam yang ada di dunia ini. Memperkenalkan Al-Quran yang dapat menyatukan seluruh frekuensi alam, seluruh manusia bisa disatukan. Menjadikan kekuatan yang luar biasa bila dijalankan secara kafah dan istiqomah. Memberikan diri sendiri sebagai contoh sebelum menasihati yang lain. Terus, kapan janjimu di dalam Al-Quran dan Sunnah akan dihadirkan kembali? Ya Allah, kapankah janjimu untuk menggilirkan kembali kekuasaan ini kepada umat muslim yang bersatu dalam kesatuan Al-Quranmu dan tali buhulmu, ya Allah. Ya Allah, kami merindukan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh alam kembali. Ya Allah, hadirkanlah orang yang kau telah janjikan tersebut. Sehingga tidak ada fitnah lagi bagi kebenaran mutlak. Ya Allah, kami menunggu, semua umat muslim menunggu, semua orang beriman menantikan itu semua. Apakah kondisinya engkau hadirkan di akhir 100 tahun ini? Ya Allah, bangkitkanlah umat muslim untuk mempersiapkan penyambutan sangat mulia tersebut. Ya Allah, kabulkanlah rindu terhadap pemimpin tersebut. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Kisi-kisi yang baru itu udah saya ini di grup Tadabbur Al-Quran ya. Kalau ada yang mau belajar. Dan kisi-kisi itu setiap bulannya pasti berubah. Insya Allah akan menjadi, Allah kabulkan, insya Allah menjadi ribuan halaman, insya Allah. Ya, itu janji saya, karena saya tidak bisa bikin buku lagi di dunia kedokteran. Ya, saya bikin dalam bentuk ini, tapi menggabungkan seluruh ilmu Al-Quran dengan ilmu yang ada di dunia ini, insya Allah akan menjadi lebih istimewa. Ada yang mau bertanya? Boleh, Dok. Ya, silakan. Insya Allah bisa jawab. Ini mengenai mukjizat. Bahwa mukjizat kita umat Islam ini jauh lebih hebat dari mukjizat sebelum-sebelumnya. Itu disebutkan di surat 43 ayat 48. Iya. Mohon penjelasannya, Dok. Makasih. Sekarang kita lihat ya. Kita baca cerita nih. Waktu itu Nabi Sulaiman mau ngetes. Ya Allah, saya pengen tahu apakah betul saya kaya. Dia waktu itu dia menciptakan membuat makanan itu dibantu sama jin, dibantu sama binatang segala macam karena bisa berbicara. Itu sudah dijelaskan di surat 34 ayat 12 13. Ya, terus surat 21 ayat 82 81 82. Ya, itu sudah dijelaskan di surat 38 ayat 35 sampai 38. Ya, dibantu semua. Ya, apa jawabannya? Oke, kata Allah. Kamu bikinlah. Kan kamu udah saya kasih yang istimewa itu. Bikin tuh. Ya, yang katanya kualinya itu surat 34 ayat 13 itu jin-jin itu kualinya sebesar kolam. Ya, ternyata dikasih dengan ikan paus nun aja 1 kali santapan habis. Ya, yang kedua, pertanyaannya Al-Quran
kalau kita jalankan rahmat seluruh alam, akankah lebih hebat daripada yang dihadirkan oleh Nabi Sulaiman? Hebat. Kan udah saya kemarin hitung-hitungan. Dari buah melon aja. Dalam waktu 15 bulan. Ya, udah hasilkan triliunan. Ya, terus udah gitu Nabi Musa membelah lautan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 50. Dibelah lautan. Ya, terus sudah gitu pertanyaannya. Ya, sekarang Nabi Musanya udah nggak ada kan? Tongkatnya masih ada kan? Bisa ngebelah lautan? Enggak. Rasulullahnya nggak ada. Ilmunya berkembang nggak? Berkembang. Yang tadinya besi, ya, yang surat 57 ayat 25, ya, Nabi Daud hanya untuk bikin pakaian. Sekarang apa? Besi itu bisa dibikin apa? Surat 16 ayat 80 sampai 81. Membangun apa? Gudug-gudug percakar langit. Terus udah gitu, ya. Bisa surat 42 ayat 32 membangun kapal yang sebesar gunung dari surat besi itu, ya. Jadi apa kesimpulannya? Hanya dikasih, coba baca deh surat 42 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Surah ayat 32. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Sadaqallahul azim. Nah, kan dipakai. Dari apa improvisasi surat 57 ayat 25. Kau akan melihat besi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hadid 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sadaqallahul azim. Jadi umatnya bisa ngembangin dari kalimat Allah itu. Berarti Al-Quran apa? Lebih hebat kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Nah, bayangkan orang nyari duit susah-susah nih. Ya, di zaman ini apa misalnya kekayaan korun. Kekayaan Fir'aun, kecil itu bagi Al-Quran. Jalankan energi volume Al-Quran ini. Oh, semuanya selesai. Jadi yang tidak sempurna ya di dalam Taurat, Zabur, Injil disempurnakan di Al-Quran. Karena Al-Quran ini dulu kan untuk zaman dulu. Al-Quran ini untuk sampai kiamat. Ilmunya berkembang terus. Ya, nah itulah artinya mujizat Rasulullah SAW yang begitu hebat. Ya, yang nggak pernah dirasakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya iri nabi sebelumnya. Karena tuntunannya ini Al-Quran yang paling hebat. Kita umatnya harus mengikuti pola pikirnya Rasulullah. Ya, makanya digali tuh. Masih banyak lagi 8 lautan yang belum bisa diselesaikan yang menjadi tugas kita semua untuk umat muslim menelaah. Masih banyak lagi yang harus ditelaah. Kenapa tidak bisa diterima oleh lautan segala macam? Adakah kekuatan yang luar biasa? Bagaimana membangkitkannya dalam waktu sekejap? Ini tugas kita semua. Ya, kenapa? Luar biasa Al-Quran ini. Ilmunya mengguncang seluruh dunia. Gak main-main. Merupakan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u syuhadakum dan seterusnya. Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran dari sisi aku.
Silakan buat satu surat atau bantah surat 40 ayat 56 bacain din. Kamu nggak bisa membantah itu, nggak bakal bisa kata Allah. Coba baca nih 40 56. Ya, 40 ayat 56 surah Ghafir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sadaqallahul azim. Suaranya, Dok. Suara. Kalau saya baca buku textbook nih, ya, saya evaluasi. Saya baca buku Davita itu dari edisi pertama sampai edisi ke-8. Dari situ saya ngambil kesimpulan. Apakah saya harus belajar nih sebuah borjuis berikutnya? Saya baca plastik rekonstruksi surgery itu dari edisi pertama terbit jurnalnya. Waktu dulu masih ada Idea dan Inovasi. Saya lihat kemarin borjuis semua nih. Makin ke molekuler yang nggak ada manfaatnya. Hanya sekedar tahu aja, boleh aja. Akhirnya apa saya bilang? Mendingan saya baca Al-Quran. Apakah saya baca Al-Quran akan ketinggalan zaman? Nggak bisa mengikuti ini? Enggak. Saya cuma dengan satu ayat bilang, oh ini bohong. Oh ini borjuis. Itu aja. Kenapa? Itu mujizat surat 43 ayat 48. Kita melihat ke depan nih. Surat 57 ayat 28 tadi. Dengan cahayanya Allah. Sehingga kita tidak bisa dikibuli. Kira-kira gitu ya, Din ya? Iya. Ya, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Yuk, ada yang mau bertanya silakan. Insya Allah kalau saya nggak bisa jawab, insya Allah saya juga akan baca lagi. Insya Allah akan bisa jawab untuk yang berikutnya. Boleh Ya. lagi, Dok. Apa? Boleh lagi. Silakan. Ya. Allah sudah berjanji akan mempergilirkan kemenangan. Ini kalau nggak salah itu setiap 100 tahun atau saya lupa. Itu tadi suratnya surat 3 ayat 26, surat 3 ayat 140. Ya. Sekarang setahun lagi kita 100 tahun dari kehancuran. Setelah runtuhnya Turki Utsmaniyah. Jadi dengan usaha yang kita lihat sekarang ini, apa menurut dokter kita akan berhasil? Terima kasih, Dok. Insyaallah. Insyaallah. Ketentuan Allah itu mau disiasati bagaimanapun nggak bisa, Din. Dia pasti akan terjadi. Cuman kita mau nggak? Sekarang kita mau nggak mendaur ulang itu menuju ke sana itu kita menjadi suatu komponen yang mendapatkan rahmat Allah. Itu aja. Kita berusaha misalnya di medsos ini, kita berusaha ini. Ya. Sehingga apa? Kita tercatat, oh kita menyokong ininya Allah nih. Ya, itu pasti terjadi. Biarpun seluruh dunia orang menghalangi, pasti terjadi. Semua kata Allah itu pasti ya, Dok ya. Pasti. Jangankan kekuatan sekarang, Din. Nabi Musa yang nggak ada artinya, masih bayi aja diselamatkan, dihinakan tuh. Yang dilawan Nabi Musa itu Tuhan malah ya. Yang dilawan Tuhan. Cuman masalahnya kita ini cuma satu. Mau nggak kita berpartisipasi untuk mendulang rahmatnya Allah? Itu aja. Itu pasti terjadi. Nggak ada yang bisa mencegah. Meyakinkan tetangga, meyakinkan teman, ya Dok, meyakinkan pasien, meyakinkan mau dia kekayaannya seluruh dunia pun nggak bisa. Ini baru 9 ya, Dok ya. Baru 9 naga. Baru 9. Menentang ininya Allah. Kemutlakannya Allah. Kecil itu.
9 naga kalau dihitung sama alam ini, dunia ini nggak ada sebesar pasir. 9 naga sebesar apa sih? Mau menantang ininya Allah, nggak bisa. Ya, yakin itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang aku katakan kebenaran mutlak. Nggak ada yang bisa mencegah itu. Ya, yakin itu. Insya Allah. Dok, semoga yang saya lihat di YouTube itu bukan benar. Mungkin rekayasa itu masalah yang mereka udah launching cara buat KTP online, jadi siapa aja diundang, khusus negara yang mata sipit itu untuk bisa menjadi WNI. Semoga itu bukan benar. Kalau itu mereka lakukan benar-benar dahsyat. Ya, nanti Jahiliyahnya itu. pada hari H dibikin kacau aja, ini internet gampang itu bagi Allah mah. Jebol internet dunia ya. Iya, gampang aja. Tenang aja, kita berdoa aja, Din. Kita berpartisipasi aja untuk menuju ke sana. Ya, Waktu yakin. al-hakulnya diperbanyak ya dok. Waktu orang Aceh dulu melawan Belanda itu digaungkan melalui hikayat perang Sabilnya itu wakul al-hakul. Zahakal batil inal batil lakana dahuka, itu terus digaungkan sampai melempar dengan bambu runcing, semua lenyap dok. Kepikiran nggak sama Hairudin itu di zaman sekarang Taliban itu bisa mengalahkan Amerika? Enggak. Nah, Ali bayangin. Imran dok, Ali Imran 2627 dok. Iya, itu udah dikasih tahu. Ya. Bayangin diundang nih. Ada pejabat Rusia undang nih pasukan Taliban. Bagaimana Anda mengalahkan saya? Oh, gampang, kata pasukan Taliban itu. Nih. Karena saya tidak ada pengalaman, kata Taliban. Pasir ini saya ambil, saya doakan. Ya Allah, ini nggak mungkin ya Allah untuk menghancurkan ini tang. Tapi dengan kekuasaanmu ya Allah, yang tidak mungkin bisa mungkin ya Allah. Dilemparin tuh pasir itu, jadi bom. Ya, jadi bom. Yang nggak kepikiran, makanya energi rahmat Allah satukan dulu tujuannya. Dengan disatukan tujuannya itu, udah selesai. Allah langsung turun. Tadi kan udah bilang, ya alam ini ikut, jin ikut, malaikat ikut, Malaikat 5.000, 3.000. kekuatannya juga ikut. Ya, yakin itu. Ya kalau kita nggak yakin ya susah. Bayangin ya, Utsmani itu kalau kita nonton, makanya nonton ya film di Turki Seliar Islam itu tentang perjuangan Sultan Sulmansyah. Apa itu? Ya, bapaknya Ertugrul. Dia dari pasukan Nomaden, dari satu suku, akhirnya dia bercita-cita untuk menyatukan umat Islam. Ya, akhirnya tercipta sampai Utsman, akhirnya namanya Turki Utsmani, ya beserta turunannya itu Sultan Mehmet segala macam, Sultan Sulaiman Al-Qununi. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa, 600 tahun. 600 sampai 800 tahun. Terlama. Ya, makanya mereka takut nih dengan terpilihnya Erdogan. 2 periode aja bisa membangkitkan kekuatan luar biasa raksasa. Ya, lihat aja perang. Rusia dibantu sama Turki, bom-bomnya, pesawat drone-nya segala macam. Ya. Kenapa? Allah yang langsung turun. Ilmunya dibikin semua sama Allah. Ya, digerakkan. Yang nggak kepikiran sama mereka, kepikiran. Bayangin Sultan Mehmet II itu bisa melayarkan kapal melewati bukit. Yang nggak terpikirkan. Melewati bukit. Jadi udah tenang aja. Bayangkan di Perang Mohak dalam waktu 1,5 jam kumpulan koalisi Eropa 21 negara bisa dikalahkan dalam waktu 1,5 jam. Kalau bukan Allah yang mengasih ide. Ya.
dibantu dengan pasukannya, siapa lagi? Sekarang juga 7 partai gabung nggak ada masalah, Dok. Nggak ada masalah. Kalau main lagi. Kan Indonesia sudah diperlihatkan oleh Allah dulu waktu Indonesia di tangan ulama. Jadi bambu runcing bisa ngalahin tank, bisa ngalahin granat, bisa ngalahin bom dari pesawat. Itu kan nggak mungkin kalau kita pikir. Kita hanya punya bambu runcing. Makanya tadi kan strateginya fish out of water. Jauhkan dia dari filosofi Al-Quran. Dimanapun kalau jauh dari filosofi Al-Quran, umat muslim ini nggak bakal menang. Di Bosnia, ribuan tuh habis. Kenapa? Dihilangkan dari filosofi Al-Quran. Berdansa-dansa, minum-minum, merupakan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Dibantai semua. Kaget. Kita harus bersiap jihad terus. Dalam segala lapisan. Ya, siapkan itu. Jadi sewaktu-waktu dipanggil, wah udah enak. Itu aja. Ada lagi, Din? Kurang lebih begitu ya, Din ya? Iya, maksudnya. Ya. Saya nanya, Dok, yang lain, Dok. Boleh. Tapi konteksnya mentadaburi coba. Bukan, mentadaburi di surat Al-Fatihah kan memang jelas 3 golongan tuh. An'amta, maghdubi, ad-dhalin. Kemudian di dalam hadis kemudian itu surat 47 ayat 24. Surat 4 ayat 82. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tidak ada ditaburin, terus itu pasti ada yang bertentangan, ada kontradiksi. Tapi kalau kita taburin enggak. terus Ya. gini. Apa? Ya, lanjutan tadi dasar berpikirnya kan di Al-Fatihah. Kemudian walaupun rincian di ayat-ayat lain surat lain. Kemudian hadis Rasulullah Yahudi, Nasrani, ke umat Islam 73 golongan, bahkan tinggal 1 yang istilahnya ASWJ lah. ASWJ pun terbagi lagi, ada yang sahih dan nah. Menyikapi ini kan memang ditambah lagi tagabun kan waladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Itu memang 2 golongan besar di hari kiamat. Nah, dalam masa sekarang ini kan banyak nih, Dok, pecah-pecah. Bahkan kalau lihat dari aliran ilmu mazhab itu pun sahih semua dianggapkan. Nah, ini bagaimana menurut dokter kira-kira memang Allah sendiri nggak mengendaki bersatu. Perpecahan secara walaupun dibenarkan, ditolerir, dan hadis Rasulullah ini bagaimana, Dok, menyikapinya ini supaya memang nggak mungkin satu umat itu kira-kira gimana? Walaupun tadi Qurannya sudah ada gitu. Jadi gini lagi, kembalikan lagi ke tujuan kita datang ke dunia ini hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena golongan. Kalau seandainya kita udah seperti itu, insya Allah Allah akan menyatukan umat ini. Ya, terpecah belahnya itu karena itu mulai sumber fitnahnya itu terjadi mahjab itu setelah Umar bin Khattab meninggal. Ya, itu sumber fitnah. Kenapa? Dunia itu udah datang, nguber. Makanya surat 72, 16, 17 itu udah jelas kan. Apabila kamu menjalankan kalimat Allah, akan aku kucurkan rezeki dari langit dan bumi. Tapi dengan itu aku menguji kamu. Istiqomah kan? Makanya Rasulullah SAW ya dan hadisnya dibilang yang aku takutkan umatku ini diuji dengan kekayaan, dengan dunia. Tuh, dan ini terbukti. Ya, jadi makanya Allah bilang di surat 27 ayat 2877, gunakanlah apa yang ada di dunia ini untuk ya mencari akhiratku, kata Allah. Jangan berbuat kerusakan di bumi ini, ya, berbuat baiklah pada orang. Udah jelas tuh 28 ayat 77. Dan itu dijelaskan lagi di surat 17 ayat 80. Ya, Din ya. Keluarkan aku bersih, masukkan bersih, jadikan di dunia ini untuk menolong aku di akhirat.
sedikit. Nah, sekarang kita enggak kan? Di dunia ini apa? Untuk menolong aku di dunia. Untuk kekuasaan aku di dunia. Untuk kekuasaan aku di dunia ini golonganku. Nah, ini enggak benar. Makanya Allah bilang lagi di surat 7 ayat 175, jangan kamu ya udah tahu Al-Quran, kamu tinggalkan setan, pasukannya nguber. Jangan dilupakan itu. Begitu udah diuber, udah setan bisik-bisikin nih, dilanjutin lagi surat 43 ayat 36 37. Setan jadi teman karib, seolah-olah kamu ngambil tindakan itu benar, padahal nggak benar. Nah, karena kamu ngambil tindakan benar ini segala macam seolah-olah yang nggak benar jadi benar, Allah udah bilang nih, ya, bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Surat 19 ayat 83. Begitu bermaksiat dengan sungguh-sungguh, ngikutin setan, ya cita-citanya tercapai, bermaksiat dengan sungguh-sungguh, akhirnya apa? Dibukakan lagi pintu dunia ini dengan apa yang diperoleh. Surat 6 ayat 44. Begitu ada dipuntakan pintu dunia ini sampai mati, ya sebelum mati, sehingga kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhanmu. Surat 45 ayat 23. Sampai mati nih. Ya, nah untuk mengkoreksi itu apa? Kembalikan lagi ke Al-Quran. Jadi rangkaian Al-Quran ini udah jelas ceritanya. Rangkaian mulai ditutup Panca Indera itu udah jelas ceritanya. Tapi karena kita nggak mau bikin rangkaian itu, akhirnya apa? Nggak jelas cara menerangkannya. Ya, jadi kembalikan lagi supaya nggak terpecah belah. Tujuan kita apa? Mantap kan tujuan kita, istiqomah. Makanya Allah bilang apa? Ya ayat Ya ayat nafsul mutmainnah. Bukan ya apa visimi Ya ayyuhalladzina Ya lagi. kafah wala tattabi'u seperti syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baqarah 186 ya. 208. 208. Ya, Nah itu udah jelas tuh. Jadi kalau kita rangkain cerita-cerita tuh, wow ketemu semua tuh. Jadi cerita nggak ada habis-habisnya tuh. Putus di mana bingung tuh. Makanya saya cuma ngajuin PowerPoint paling sekitar 40. Kalau mau sampai 100 pusing kepala nanti. Ya, jelas banget. Rangkaiannya jelas. Jadi kita bikin tuh Al-Quran itu sebagai kepustakaan berjalan. Seperti Rasulullah. Ya. Nah ini yang harus kita biasain. Ada lagi mau bertanya? Jadi gitu ya penaruh ya. Kita terpecah belah itu karena kita udah dipakai kan udah jelasin surat 30 ayat 31 32 menjadi golongan atau diri sendiri ini yang terbaik. Ini enggak ada yang terbaik. Semuanya dengan kalimat Al-Qur'an itulah baru yang terbaik. Ya, dan kita mahjab ini maaf sekali lagi. Ya. Kalau cuma misalnya satu mahjab Hanafi, Hambali segala macam, itu paling 1 atau 2 buku. Al-Quran ini 8 lautan, masih banyak kekurangan di mahjab itu untuk mengembangkannya. Ya itu dok, maaf, saya baca ayat surat apa lupa, cuman wa'ati rasul la'alakum turhamun. Nah ini kan nggak taat tuh masalah berkaitan mazhab. Akhirnya ditaruh saya kembali lagi surat An-Nisa atau ayat berapa itu kembali kepada Allah. Nah ini yang kadang-kadang kekeh di dalam mazhab itu. Nggak boleh, ya. Kenapa? Mazhab misalnya nih, kita ngikutin 4 ayat 59, ikutin Allah, Rasul, ulil amri. Ulil amri yang bagaimana? Kita harus cari di Al-Quran surah 2841. Ulil amri yang bawa ke neraka kita harus ikutin. Ulil amri yang surat 6 ayat 123 membawa kerusakan, kita ikutin. Terus ulil amri yang surat 17 ayat 16 yang membawa kerusakan seluruh bumi ini diikutin. Ya enggak lah. Jangan sebatas 4 ayat 59 aja, nanti kita terpaku di situ. Ya kan? Coba dah gabungin ya. Surah 4 ayat 59 bacain. Din.
Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, sekarang ulil amri yang kita ikutin, ulil amri yang bawa kerusakan menuju ke neraka, surat 28 ayat 41, apakah harus kita ikutin, bacain Din? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qasas 41. Dan kami jadikan para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Astagfirullahaladzim. Yang itu kita ikutin. Auzubillah, nauzubillah. Ulil amri yang bawa kerusakan, surat 6 ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 123. Dan demikianlah, pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Shadaqallahul azim. Nah, pejabat-pejabat atau ulil amri yang melakukan tipu daya yang kita harus ikutin. Ayat itu 90% di bumi Indonesia, Dok. Yang ya enggak, ini kita mengkaji Al-Qur'annya, itu yang kita harus ikutin. Terus surat 17 ayat 16, coba bacain. Ulil amri yang membawa kerusakan, ajab, kehancuran, musnah bumi ini diikutin. Bacain, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tapi bila mereka lakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Shadaqallahul azim. Yang mau dibinasakan itu dunia negeri ini, Indonesia ini kita harus ikutin. Yang enggak lah, bodoh kali kita. Makanya harus disempurnakan sama ayat yang lain. Makanya Allah bilang ya di surat 11 ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat. Disusun secara rapi, dijelaskan secara rinci. Kalau cuma baca itu aja nggak rinci itu. Surat 4 ayat 59. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi bikin suatu cerita sehingga terinci, jelas. Jangan satu ayat ini dibahas, akhirnya apa? Nanti ceritanya dijadiin olok-olokan, dicariin keuntungan orang, dijadiin ini segala macam. Dan itu udah dijelaskan surat 3 ayat 7. Yang mustasabihat ini orang kafir sama ini ya diputer balik. Coba baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, hai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Saya bikin cerita lagi nih, orang yang berakal apa? Surat Al-Imran 190. Satu, yang seluruh Pancasila menuju jalan Allah. Surat 39 ayat 18, yang menjalankan seluruh perintah Allah. Surat 18 ayat 13 ayat 18, yang menjalankan seluruh perintah Allah. Itu orang yang berakal sehat. Jadi cerita nih, saya cerita lagi, banyak lagi. Nggak habis-habisnya nanti. Menggabungkan rangkaian Al-Quran ini. Ya, makanya saya bilang, ya maaf sekali lagi, ya banyak kekurangan-kekurangan kalau kita berdasarkan 4 mazhab itu aja. Karena Al-Quran ini 8 lautan. 8 lautan.
ilmunya takut diterima oleh alam ini. Ya, itu gunanya kita membahas. Jangan kita mendewa-dewakan segala macam, enggak, masih banyak ini. Kalau kita jadi penyempurna, insya Allah kita juga akan tercatat seperti itu di mazhab itu. Menyempurnakan mazhab itu. Ya, insya Allah kembalikan lagi ke Al-Quran, tadaburin Al-Quran, sehingga menjadi suatu cerita yang menarik. Ya, kurang lebih begitu ya. Setuju nggak? Kira-kira Ya, kasih dok, kasih. ya, jadikan itu suatu cerita yang sejelas-jelasnya. Jangan cerita yang untuk memfitnah Al-Quran. Ya, cerita yang membanggakan Al-Quran. Cerita yang membuat menggetar seluruh umat dengan kalimat Al-Quran. Ini tugas kita semua, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing terus sama Allah. Ya, udahlah, tinggalin yang begitu-begitu, kita kembali ke Al-Quran aja lah. Ya, kembali ke Al-Quran dan Sunnah Rasul udah. Ya, jangan untuk ini golongan, aduh, pecah belah kita nanti. Ya, dan kalau kita berhasil menerjemahkan Al-Quran untuk rahmat alam, kita kasih semuanya. Ya, bukan untuk kita, bukan untuk golongan, bukan untuk kekayaan kita. Ya, ini kenapa? Dengan kita seperti itu, ditambah lagi sama Allah, digiring terus kita. 1 jadi 7, 7 jadi 700. 700 jadi berapa tuh kelipatannya? Hitung aja dah. Ya. Rahmat Allah aja tadi yang saya bilang buah melon aja 15 bulan bisa ngasih semua ini. Ya, itu satu contoh. Harus mengkalkulasi terus. Berkembang terus kalimat Al-Quran ini. Ya, insya Allah kita akan tercatat di Lauhul Mahfuz. Insya Allah kita akan menjadi syafaat nih Al-Quran ini. Insya Allah kita akan membangun komunitas di surat 34 ayat 37. Ya, komunitas di mana orang beriman membela kita. Di mana kita berkumpul dengan anak kita, surat 13 ayat 21. Terus surat 52 ayat 13 ayat 23. Terus 52 ayat 21. Berkumpul bersama. Komunitas yang saling bergembira nanti ketemu Allah. Coba bacain ya, Din. Surat 13 ayat 23, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 23. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sadaqallahul azim. Surat 52 ayat 21, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam sorga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sadaqallahul azim. Surat 34 ayat 37, Din. 2. 34, 37. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 34, surat Saba ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu di dalam sorga. Sadaqallahul azim. Nah, ini tujuan kita semua nih. Keluarga kita sendiri, orang-orang beriman di sekitar kita, ya, itu tugasnya semua harus kita sampaikan dengan kalimat Al-Quran. Sehingga menjadi komunitas yang paling tolong-menolong di hadapan Allah nanti. Bahkan panca indera kita sendiri tolong-menolong untuk kita. Pada saat dia bersaksi di hadapan kita, panca indera itu. Surat 75 ayat 14, seluruh tubuhmu menjadi saksi bagi kamu.
Karena sudah dicuci dengan kalimat Al-Quran semua. Tadi surat 91 ayat 9, nggak sempat bersaksi. Insya Allah. Nggak sempat bersaksi dia untuk menjerumuskan kita di neraka nanti. Karena kita udah cuci, berusaha membersihkan diri dengan kalimat Al-Quran. Usaha itu yang akan dihitung Allah. Makanya Allah bilang surat 64 ayat 16, baca di. 64. Berusaha kamu menuju takwa. Semampu kamu. At-Taghabun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Taghabun ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Nah, itu udah ada usaha begitu nggak? Bikin komunitas begitu nggak? Untuk menambah terus nggak? Surat 5 ayat 35. Surat 5 ayat 39 memperbaiki diri terus nggak? Coba baca diri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah 35. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabta'uhu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Sudah ada yang memperbaiki dirinya, surat 5 ayat 39. Sehingga dosa-dosa yang lalu dikabulin. Ampunin. Baca, Din. Surat Al-Maidah 39. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Ya, kalau dilihat dari angka itu, kita udah berusaha ke sana nggak? Kita udah memperbaiki diri nggak? Kita udah menambah nggak kalimat Al-Quran untuk mengertinya? Insya Allah, Dok. Nah, jangan seperti beda mulut ya, hanya omdo aja. Pelaksanaan nggak ada. Nanti Ya. Om Dok. Hati-hati. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, udah cukup semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat semua. Mudah-mudahan kita bersatu semua. Mudah-mudahan kita membentuk komunitas yang saling membela untuk rahmat bagi seluruh alam, yang merupakan energi yang luar biasa. Energi rahmat Allah sama dengan resonansi di kali volume ayat Al-Quran yang telah dijalankan. Insya Allah akan menjadi manfaat kita semua. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kegiatan, kajian, dan diskusi kita pagi ini. Semoga tercatat sebagai amal ibadah dan dapat memberi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Dan sekali lagi mungkin saya coba share lagi terkait materi hari ini yang bisa di-download dan link rekaman video kajian sebelumnya lewat YouTube. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin bisa dibahas di hari-hari menjelang minggu depan kita kajian lagi, dan bisa dibahas mungkin sebelum saat kajian kita ada seperti biasa ada sesi tanya jawab, mungkin bisa dibahas mungkin terkait link tadabbur tadi yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Yang kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Indra. Dr. Hendra dan semua ibu-ibu yang hadir. Jinlip ya. Sama-sama, Dokter. Sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.